Soal berikutnya, kasus yang ke-10. Ini ada sebuah bis melaju dengan kelajuan 30 meter per second. Nanti kalian bisa lihat, nah ini ilustrasi untuk kasus soal ini ya. Nah ini ada bus, ini ilustrasi busnya sedang melaju dengan kelajuan 30 meter per second ya. Kita kasih keterangan dulu. Nah ini adalah kelajuan bus ya, V-nya 30 meter per second. Nah, dikatakan bus ini melewati mobil patroli yang sedang diam di sisi jalan. Segera nih, mobil patroli tersebut membunyikan sirene. Nah, ini mobil patrolinya ya, dia membunyikan sirene, lalu bergerak mengejar bis ini. Ya, mengejar bis. Nah, mula-mula dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Jadi artinya awalnya si mobil patroli ini melakukan apa yang namanya gerak lurus berubah beraturan ya, karena mobil patroli mengalami apa yang namanya percepatan. Jadi kondisi awal mobil patrolinya sih awalnya dia diam. Ini ada keterangan ya, mobil patroli yang sedang diam di sisi jalan ya. Jadi mobil patroli ini V0-nya dia 0. Ini kecepatan awal ya. Kemudian dia punya percepatan awalnya bergerak dengan gerak lurus berubah beraturan dengan percepatannya 4 meter per second kuadrat. Dan ini bergerak GLBB ini selama 10 second ya. Jadi di sini ada keterangan juga bahwa waktunya adalah 10 second. Nah, kemudian setelah 10 second, mobil patroli bergerak dengan kelajuan tetap konstan. Jadi kecepatan akhir di sini setelah 10 second itu adalah kecepatan mobil patroli ini bergerak dengan kelajuan konstan. Ya kan? Kecepatan akhir GLBB adalah kecepatan mobil patroli bergerak dengan kelajuan konstan. Paham ya? Nah, kemudian ada keterangan juga kecepatan bunyi di udara. Ini kelihatannya masalah efek Doppler nih. Nanti kalau kalian lihat ke bawah ini ada frekuensi juga ya. Ini efek Doppler. Ini bab gelombang bunyi di kelas 11 kita udah belajar ya. Kalian bisa lihat paket kelas 11, kalian bisa ambil masalah efek Doppler, dijelaskan konsep dasarnya seperti apa ya. Oke, ini kita tulis dulu keterangan kecepatan bunyi di udara. Boleh kita kasih V aja ya. V di sini adalah kecepatan bunyi di udara 340 meter per second. Nah, sedangkan sirene dibunyikan pada frekuensi tetap. Berarti ini frekuensi sirene itu ya frekuensi sumber bunyinya ya. Sumber bunyinya yang mobil patroli ya, yang membunyikan sirene ini. Frekuensi sumber Fs aja kita kasih nama. Itu adalah 900 Hz. Nah, nanti yang jadi pertanyaan adalah pengemudi bis, jadi di dalam bis ini ada supir bisnya, bisa mendengar suara sirene itu pada frekuensi berapa? Atau frekuensi dari pendengar. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Jadi nanti yang mendengar suara sirene ini ya si pengemudi bis ini. Nah, FP yang jadi pertanyaan. Dan untuk masalah efek Doppler ya, kita punya rumusnya bahwa frekuensi pendengar bisa dirumuskan dengan V dikuranginya dengan Vp per V dikuranginya dengan Vs dikalikan dengan frekuensi sumber. Ya, di mana V di sini adalah kecepatan bunyi di udara yang 340 meter per second. Nah, ini V yang ini ya. Ini pembilang penyebut ada V-nya. Nanti kalian bisa substitusi jadi 340. Nah, untuk yang Vp, ini adalah kecepatan pendengar bergerak. Otomatis dong, pendengar ini kan si supir busnya kan. Dia ada di dalam bus yang sedang bergerak dengan kelajuan 30 meter per second. Ya jelas dong, kecepatan supirnya juga ya, kecepatan si bus ini. Yang 30 meter per second bisa kita katakan ini kecepatan pendengar bergerak atau Vp-nya. Sedangkan Vs ini adalah kecepatan sumber bunyi. Nah, sumber bunyinya yang mobil patroli. Berarti Vs adalah kecepatan dari si mobil patroli. Nah, cuman hati-hati. Di sini kecepatannya harus kecepatan yang konstan. Nah, tadi awalnya kan mobil patroli bergerak dengan kecepatan yang nggak konstan. Dia melakukan GLBB. Kecepatan awal 0 mengalami percepatan 4 meter per second kuadrat selama 10 second. Jadi selama 10 second kecepatan mobil patroli ini nggak konstan. Kecepatan akan konstan setelah 10 second ini ya. Ya, setelah 10 second melakukan GLBB tadi ada keterangannya. Nah, setelah 10 second kelajuannya baru tetap.
Artinya kecepatan akhir di sinilah waktu melakukan GLBB itu adalah kecepatan si mobil patroli ini bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya ya udah kita carikan dulu di sini kecepatan akhirnya. Kecepatan akhir itu Vt ya disimbolkannya. Boleh kita menggunakan rumus yang ini nih. Salah satu rumus GLBB, Vt sama dengan V0 ditambahnya dengan A dikalinya dengan T. Nah ini rumus. Ini harus sudah terbiasa ya. Nah, Vt-nya kita hitung. V0 yang 0 ini kan. 0 ditambahnya dengan A. A-nya yang 4 ya. 4 dikalinya dengan T-nya 10. Oke, dapat Vt-nya di sini adalah 40 meter per second. Ini adalah kecepatan si mobil patroli ini bergerak secara konstan. Yang 40 meter per second ini kalian bisa taruh di sini ya. Ini bisa kita katakan sebagai kecepatan sumbernya. Oke, dapat nih. Datanya udah cukup lengkap. Nah, cuman hati-hati yang terakhir masalah tanda. Tanda untuk kecepatan sumber dan kecepatan pendengar. Ini dimungkinkan tandanya bisa positif atau negatif. Kita pernah belajar ya di bab efek Doppler ya, gelombang bunyi khususnya. Ya, bahwa awal mulanya untuk menentukan tanda di sini ya, kecepatan sumber dan kecepatan pendengarnya tandanya apakah positif atau negatif. Pertama-tama kita tentukan dulu tanda positif untuk ini ya, arah untuk tanda positif maksudnya. Arah untuk tanda positif kita tentukan dulu. Maksudnya gini, tadi yang jadi sumber, ini kan mobil patroli, ini S itu sumber ya. Pendengarnya ya si bus ini kan, pengemudi yang ada di dalam bus ini. Nah, yang disebut arah positif itu arah dari sumber ke pendengar. Kebetulan sumber di sini ya, posisinya kita ilustrasinya ya. Pendengar di sini posisinya ya. Berarti arah positifnya ini dari sumber ke pendengar, nah ini ke kanan. Ini yang jadi arah positif. Artinya, nah untuk kecepatan yang kalau arahnya sama dengan arah positif ya dia tandanya positif. Ini kebetulan ini arah si sumbernya ini ke kanan juga ya. Ini sama dengan arah positif. Ini arah positifnya dari sumber ke pendengar. Nah ini ke kanan. Ini arah positifnya. Ini kebetulan mobil patrolinya bergeraknya ke kanan juga. Berarti ini tandanya positif yang V sumbernya. Nah busnya kebetulan ini kan ke kanan juga. Ini kan posisi bus dikejar sama mobil patroli. Ini dia ke kanan juga arah geraknya. Artinya dia sama dengan arah positif ya. Ini arah positifnya ke kanan. Bus geraknya ke kanan juga. Berarti kecepatan si pendengar ini dia positif juga. Karena sama dengan arah positifnya. Nah itu cara menentukan tanda ya pada kecepatan sumber dan kecepatan pendengar. Sehingga ya udah ini tinggal masuk ke rumus. Nah kita mau hitung FP-nya ya. Frekuensi pendengar. Kita tulis ulang FP-nya. Nah sama dengan ini V. V di sini adalah tadi kecepatan bunyi di udara yang 340 ini ya. V sini kita ganti jadi 340 dikurangi dengan Vp. Vp adalah kecepatan dari pendengar. Nah, tadi yang pendengar yang ini yang 30 meter per second. Ya tanda positif ya berarti di sini dikurangi langsung aja 30. Pernya, ini ketemu lagi V. V tadi yang 340 ya. 340 dikurangnya dengan ini kecepatan sumber. Nah, yang ini, yang 40 meter per second kecepatan mobil patroli ini kan, yang jadi sumbernya kan, sumber bunyinya, dikuranginya ya VS-nya langsung aja 40. Ya, kebetulan ini kan, sini tanda positif ya, jadi nggak mengubah tanda di rumus ini, tetap negatif. Ya, kecuali kalau di sini negatif. Nah, nanti min sama min, nah, berubah tandanya jadi positif. Nah, gitu cara kerjanya ya. Dikali frekuensi sumber. Tadi yang Fs ya ini 900 ya dikalinya 900 dapat dong ya Fp-nya frekuensi pendengar di sini ya 340 kurang 30 ini 310 pernya ini 340 kurang 40 ini jadi 300 dikalinya dengan 900 ini coret, ini 1, ini 3, tinggal 310 kali 3, tepat jawabannya adalah 930 Hz. Ini adalah frekuensi pendengar ya, FP-nya 930 Hz. Pilihan yang B, nah ini masalah efek Doppler ya. Jadi sebelum kita masuk ke rumus, tentukan dulu arah untuk tanda positif. Ya, bisa
positifnya itu ke kiri, ke kanan. Nah, yang penting arah untuk tanda positif itu dari sumber ke pendengar. Ya, kita lihat posisi sumber di mana, pendengar di mana. Nah, arah positifnya itu ya tarik dari sumber ke pendengar. Karena di sini sumbernya di kirinya pendengar, arah positifnya ya dia ke kanan dari sumber ke pendengar seperti ini ya. Sehingga ya objek yang bergerak sesuai dengan arah positif ini ya tandanya positif juga ini. Ya, V sumber dia geraknya ke kanan juga sesuai dengan arah positif yang ke kanan ini ya. Dia positif tandanya ya. Kecepatan pendengar kebetulan di sini busnya bergerak ke kanan juga dia positif juga kecepatan pendengarnya baru masuk ke rumus. Nah, itu cara kerjanya masalah efek Doppler.